melakukan bisnis dengan cara yang instan dan mudah. Begitu juga dengan karyawan saya. Saya bekerja siang dan malam melawan hati nurani saya. Sekarang paradigma kami berubah dan tim kami juga berubah setelah kami mengikuti RTS dan SS. Dan saat ini kami berkomitmen untuk melakukan perubahan ini secara pribadi maupun kehidupan kami di kantor. Oke, nah itu sekedar video untuk merefresh kita semuanya mengenai visi misi daripada SSK. Eh, Selanjutnya untuk merefresh kembali ya mengenai visi misi SSK, kemudian tujuan daripada acara ini seperti apa, ya izinkan saya untuk melakukan sharing dulu, share screen. Saudara Presiden Oke, Jokowi meneruskan perluasan bandar udara. tuh, kok ada suara ya? Oke, ya screen saya sudah kelihatan ya. Oke ya, jadi ini sedikit refresh buat teman-teman semua mengenai SSK yang sudah kita ikuti selama ini. Ah, SSK ini seperti teman-teman ketahui ya, untuk SSK di Jakarta itu di bawah naungan Perduki ya atau Perhimpunan Perduki. Untuk teman-teman yang berada di Kota Semarang, nah di Semarang itu SSK di bawah naungan Kelasi Semarang. Nah, untuk teman-teman yang dari Bandung itu berada, nah belum ada ya kalau nggak salah belum ditunjuk, tapi di apa namanya direstui oleh Uskup dan Fikjen dari Bandung langsung gitu ya. Lalu kalau dari Bali itu berada di komunitas KBKB Bali begitu. Ya. Oke, seperti kita ketahui ya visi daripada SSK adalah a God Center Marketplace Community, komunitas dunia usaha yang berpusatkan kepada Allah. Kemudian misinya kita tahu ada tiga: grow in truth, grow in competence, dan grow in care. Value daripada SSK ya yang selalu ditanamkan yaitu glory value ya, God center, loyal to process, obedience to truth, rich spirit of excellence, dan yielding right. Ini yang benar-benar ditanamkan di dalam mindset kita ya teman-teman ya. Nah, proses dalam SSK sendiri saat ini itu ada beberapa eh, program begitu ya. Program pertama tentu adalah dari bergabungnya kita ke dalam camp. Ya, ke dalam camp itu di saat zaman offline. Sekarang di zaman online kita sebut dengan SSKBL, Sukses Sejati Katolik Blended Learning gitu ya. Blended Learning artinya penggabungan pembelajaran secara digital. Lalu setelah ini kemana? Nah, seperti teman-teman ketahui, setelah SSK, setelah melalui camp atau SSKBL, biasanya kita akan melanjutkan ke GLIM. Ya, di mana di GLIM ini kita belajar kompetensi, kita belajar ilmu-ilmu mengenai berbisnis, dalam pekerjaan, dan usaha. Setelah itu kemana lagi, teman-teman?
Nah, kita berkomunitas, yaitu di Biskom. Ya, di Biskom ini kita berjejaring, ya sesama alumni, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bernetworking, kongko-kongko. Ya, disinilah eh, Biskom kita yang pada malam hari ini kita adakan ya. Ah, lalu setelah itu ya tentu adalah praktek nyata kita di marketplace kita masing-masing. Ya, bagaimana kita, contoh saya sebagai pengusaha, bagaimana saya mempraktekkan glory value itu di perusahaan saya, begitu. Nah, ini adalah hasil nyatanya ya, buah-buahnya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, proses ini akan berulang terus-menerus aja. Ya, dari sini muter ya terus di sini. Nah, yang paling penting memang dalam hal ini adalah eh, kita harus selalu berada dalam komunitas. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu dari banyak pembicara-pembicara sebelumnya bahwa komunitas adalah sebuah sarana paling penting untuk supaya kita bisa tetap bertahan. Ya, karena sebagai manusia kita seperti aki, entar charge-nya penuh, entar charge-nya bisa swak lagi, ya perlu di-charge lagi. Nah, demikian juga dengan iman kita. Iman kita juga akan naik dan turun juga ya. Tidak mungkin iman kita itu bisa stabil terus begitu. Nah, yang bisa men-charge iman kita itu adalah komunitas, teman-teman. Ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa aktif dalam komunitas-komunitas bisnis seperti ini gitu. Nah, kita bersyukur bahwa Biskom ini akan kita adakan setiap bulan. Ya, saat ini ya setiap bulan itu ya akan diadakan setiap bulan. Diharapkan semua alumni bisa terlibat. Ya, apalagi nanti apabila apa namanya sudah bisa berkomunikasi secara offline, mungkin bisa ada pertemuan-pertemuan secara offline. Nah, itu akan lebih lebih apa ya? Lebih menjalin relation yang akan lebih baik ya kalau bisa bertemu langsung. Ya, seperti itu. Nah, ini saya tidak jelas. Ya, oke. Ini mungkin saya jelaskan sedikit ya mengenai 3 pilar pertumbuhan rohani kita. Sebenarnya kalau saya gambarkan di sini ada 3 ya, yaitu salah satunya SSK ya, di mana kita belajar mengenai mindset bisnis. Lalu seperti kita ketahui ada yang namanya SEP ya, ada sekolah evangelisasi pribadi Sekinah ya. Saat ini mungkin seluruh Indonesia sudah mengenal SEP atau CAP. Kalau di paroki disebut CAP. Nah, kalau ini kita belajar memperbaiki pribadi kita dan keluarga kita, ya, tapi lebih lebih fokus kepada rohani saja. Kalau ini digabungkan dengan SSK, maka itu akan menjadi eh, sempurna ya, makin sempurna. Apalagi digabung dengan kegiatan kita di persekutuan doa, ya, tempat di mana kita bertumbuh go in truth-nya, ya kan? Go in truth-nya kan bertumbuh di sini ya, di persekutuan doa. Nah, buat teman-teman yang belum ada persekutuan doa, kalau di Jakarta dan sekitarnya, ya saya mengundang Anda ke Perduki, ya karena saya dari Perduki gitu ya. Perduki ada 10 chapter, ada di timur, barat, utara, selatan, pusat ya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, acara kita pada malam hari ini akan ada pembelajaran juga ya, di mana kita akan belajar bersama Pak Agus ya. Nanti saya akan perkenalkan lagi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sharing dulu. Kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang teman kita, yaitu Bro Aris Chong. Ya, selamat malam Bro Aris. Ya, Malam Bro teman-teman Aris semuanya. adalah seorang ya kalau saya kenal sebagai seorang pengusaha bidang garment kalau nggak salah ya, Bro Aris. Saya ada Bidang di garment. Tanah Abang dan Mangga 2. Yes, lalu aktif di paroki, ya, pelayanan di Betul. paroki dan juga di ME kalau nggak salah. Ya, Merit Encounter. Jadi Encounter, ya, kebetulan mencoba untuk kita banyak bermasalah dengan keluarga. Kalau dengan masuk ME, otomatis belajar juga membenahi keluarga kita betul. agar sukses juga. Iya. Nah, selanjutnya ini saya akan serahkan untuk 10-15 menit ke depan untuk Bro Aris. Silakan Bro Aris bisa sharing ya, terutama dalam hal di SSK-nya. Ya, bagaimana Ya, Bro Aris mindset-nya berubah dan perubahan-perubahan apa yang Bro Aris rasakan setelah ikut SSK ini dan sedikit juga menjelaskan usahanya seperti apa biar kita lebih mengenal Bro Aris ya.
Silakan Bro Haris. Baik, saya perkenalkan diri. Saya Aris Chong dari Jakarta. Bidang usaha saya, kalau dulu kita bilang garment, dan sekarang saya bilang clothing. Karena dulu 20 tahun lalu bisnis ini sungguh sangat menggiurkan saya. Sangat bangga sekali dengan bisnis saya. Saya ada di Tanah Abang 20 tahun lalu, 10 bahkan kalau kita mundur 10 tahun lalu, ekspor kita itu masih bagus sekali. Kalau di Tanah Abang itu kami berbisnis secara grosir, itu ada banyak dari Filipina, dari orang kulit hitam itu dari Afrika, dari Filipina, dari Malaysia, bahkan negara tetangga kita itu semua belanja di Tanah Abang. Jadi kami semua yang di Tanah Abang bangga sekali pada saat itu kami sebagai eksportir. Itu cerita 10-20 tahun lalu. Lalu dimulai dari saat itu semua sangat manis dan gampang sekali. Apa yang saya bikin waktu itu laku bak kacang goreng gitu. Nah, entah kenapa ini bisnis rupanya tidak ada yang abadi. Semua berjalan natural sih. Waktu itu produk China mulai masuk ke Indonesia, saya ingat betul itu. Dan merupakan saingan bagi pebisnis lokal waktu itu, yang produk-produk lokal ini. Mulai dari kita beberapa teman jadi eksportir barang-barang impor, barang baju-baju China itu bermulai, saya ingat sekali. Jadi dari beberapa pemain-pemain yang lokal, itu berarti jadi pengimpor malah. Nah, mulai saja itu setahun 10 tahun lalu bisnis sudah mulai menurun. Banyak kita punya customer itu malah lari ke China belanja, dan Tanah Abang udah mulai ditinggalkan. Nah, kami sebagai pedagang tradisional berjuang untuk mempertahankan situasi grosir dan masih dalam konteks konvensional dagang kami. Jadi dalam arti begini, kami hanya mengandalkan produk kami dijual di daerah dengan sistem kepercayaan. Nah, jadi entah kenapa saya juga seperti punya keberanian kasih utang 3 bulan, 4 bulan, ya. Nah, semua kami lakukan itu. Tapi saya lihat dalam ke depan kok ini banyak yang tumbang juga gitu. Dengan cara begini, banyak yang kepercayaan itu orang daerah itu tidak semua bisa 100% utuh kembali uang kami gitu. Nah, kami berjuang. Nah, setelah berjalan sekian lama, saya mulai berpikir, kalau begini terus caranya, satu hari saya akan habis. Nah, saya mulai untuk mengurangi utang itu dan mulai berpikir untuk merubah cara berbisnis. Nah, saya mulai merambah ke retail karena merasa di situ perputaran bisnis tidak perlu kasih utang banyak-banyak ke daerah dan kita bisa menerima cash. Nah, dari situ kami mulai masuk ke Dep Store, produk yang kami coba untuk tingkatkan secara quality. Kami masuk ke Dep Store di Gusdep, Sogo, beberapa tempat di Sogo, di Jakarta, Medan, ada Central yang sekarang ini ada di GI, dan Lafayette di Pacific Place. Nah, memang rupanya
kami juga mengembangkan brand sendiri, yaitu Verklan. Rupanya untuk membuat satu brand itu nafasnya cukup panjang dan tidak mudah untuk mengembangkan si brand itu sendiri. 5 tahun yang lalu, setelah saya menjalani pengurangan utang ke daerah, bisnis terus terang menurun. Karena terus digerus oleh pakaian-pakaian impor ini yang kita sebut KW. Nah, itu ada yang KW itu sekarang entah kenapa ya kita tidak membandingkan produk kita dengan China ya. Mereka bisa beredar dengan bebas KW-KW, bahkan dari pakaian yang bermerek pun mereka apapun dia bikin itu. Dan masyarakat pun boleh memilih bebas mau beli produk lokal atau produk KW. Dan di situ memang rupanya memang terus terang produk-produk KW itu memang memukul sekali untuk produk lokal ini. Dan memang kalau dari segi kualitas, dari segi kecepatan produksi kita kalah dengan China. Tapi ya saya tetap berusaha untuk survive bagaimanapun juga. Ini usaha saya udah gelutin, dan dari puncak, kalau dulu omset satu hari itu bisa sampai 100 juta, kita bisa terima. Nah, berkurang terus ini. Terus kita sampai terakhir itu mulailah kena musim pandemi, saya masih ingat betul. Nah, pada musim pandemi itu saya betul-betul terpukul karena nggak bisa lagi kita dagang, semua pusat perdagangan ditutup, dan kita tidak bisa bergerak, stok barang di rumah banyak, tumpuk. Nah, saya mulai tertarik, ada teman mengajak ke SSK ini, Sukses Sejati Katolik. Dalam keadaan yang saya kebingungan, saya dengan kondisi entah harus bagaimana mengatasinya, anak buah juga sudah saya kurangin untuk potong kos, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Rupanya saya setelah mengikuti Sukses Sejati Katolik, nah saya mulai mendapat pencerahan, mulai belajar step by step membenahi. Jadi tadi kalau Bro Fengki itu mengatakan 3 pilar rohani ini, kok sepertinya saya jalani semua ya gitu. Saya mulai masuk SSK membenahi bisnis saya, apa yang diajarkan di sana itu saya benar-benar merasakan yang apa yang disebut J-curve. Pada saat saya turun, saya membenahi dengan cara bisnis yang benar. Jadi saya bisa menerima keadaan bahwa satu saat saya turun. Nah, dan sekarang bukan cuma itu, saya harus beradaptasi lagi dengan kondisi sekarang, yaitu adanya online. Nah, dengan adanya online ini, saya harus menyesuaikan diri bisnis saya ke online. Nah, itu memang tidak mudah. Beruntung anak saya baru lulus kemarin, membantu, dan dia mau terjun. Nah, jadi kami berkolaborasi. Anak saya juga saya masukkan SSK. Dan dia merasa juga mengikuti. Jadi kami merasa satu frekuensi lah gitu. Dengan masuk SSK itu saya bersyukur banget. Jadi tanpa saya perlu harus jelaskan kenapa harus bisnis begini, kenapa begitu. Jadi intinya rule-nya itu ada di mana bisnis ini. Kalau dulu ya teman-teman, saya itu membangun bisnis terhadap anak buah itu saya keras sekali. Ibaratnya, karena saya berpendapat ya, kalau anak buah itu kalau dikerasin, mereka tuh pasti nurut gitu. Rupanya setelah ikut SSK, bukan seperti itu. Jadi, saya juga belajar, saya membangun bisnis ini melalui manusia. Nah, tapi setelah ikut
SSK, kita dibalik sekarang membangun manusia dengan bisnis, melalui bisnis saya gitu. Dan itu hasilnya luar biasa. Nah, saya sendiri melihat perubahan saya gitu. Dulunya saya keras, sekarang berubah. Lebih beda lah. Ini lebih membimbing mereka, lebih mau mendengar, lebih terarah, dan pikirannya pun mulai terbuka untuk menerima perubahan. Mulai belajar, terutama dari teman-teman yang sharing-sharing dari teman-teman semua. Saya juga mulai beradaptasi bahwa setiap kita pengusaha itu pasti punya permasalahan sendiri. Dan dengan komunitas, saya merasa ada berbagi gitu. Ada berbagi, dan saya mendapatkan bagian yang dari teman-teman apa yang mereka bicarakan itu, saya mulai mengerti bahwa semua itu memang butuh yang namanya ya proses untuk kita semakin baik dan punya harapan ke depan, membentuk satu visi dan misi. Saya rubah kembali semua itu. Saya belajar banyak semua. Visi dan bisnis saya rubah. Saya belajar SOP, saya belajar macam-macam dari sharing, dari visitasi, dan macam-macam. Saya menyadari semua itu saya butuh. Nah, rupanya tadi 3 pilar pertumbuhan rohani itu selain saya sudah dapat dari SSK, percis sekarang saya juga ikut CAP evangelisasi. Dan juga saya mulai ikut persekutuan doa. Jadi di paroki mulai komunitas paroki. Dan betul memang teman-teman, dengan merubah cara kita berbisnis, mengandalkan Tuhan, semua jalan pasti dibukakan. Saya merasa bahwa saya bersyukur bertemu dengan komunitas SSK, dan kemudian lanjut ke GLIM, itu banyak merubah saya dari cara saya bekerja, dari semangat saya mulai dipulihkan dan melihat sesuatu hal yang baru, bahwa saya tidak sendiri. Saya melewati satu proses yang sulit, bahwa kalau kita jatuh pun dengan pertolongan Tuhan, kita akan bangkit, kita akan dikuatkan. Nah, dengan SSK ini, tidak hanya di situ saja, kita juga merasakan bagaimana dukungan dari teman-teman, bagaimana kita diajar untuk berbisnis yang benar. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang ini, saya mulai merasakan bahwa bisnis saya yang konvensional ini harus dimodernisasi, harus dicarikan jalan keluar. Dan apa yang sudah saya pelajarin, itu baru start awal, jadi belum, harus dipraktekkan, harus dilihat, seperti butuh satu waktu. Nah, saya melakukan janji sendiri, ikrar pada diri saya sendiri, bahwa apa yang saya harus lakukan, ambil satu keputusan untuk melangkah ke depan seperti apa, dengan ilmu yang saya dapat semua ini, dengan pencerahan, dari kompetensinya, dari semua itu, sangat membuka pikiran saya, sangat membantu saya, sampai hari ini pun saya merasakan manfaat semua itu, dan saya lebih tenang menjalani bisnis saya seperti sudah dapat arahan, dapat track yang benar. Dan terlebih ada satu pengajaran mengenai warisan. Nah, kami ini kan usaha keluarga. Nah, yang pasti dari segi umur kita pasti menua. Dan apa yang saya dapat, artinya kita harus memultiplikasikan kita punya usaha ke
anak-anak kita, penerus kita. Sungguh luar biasa bahwa tadi saya tidak berpikir sejauh itu, tapi saya mulai mempersiapkan mereka sekarang ini. Proses multiplikasi udah jalan, dan anak saya mulai juga saya ikutkan ke SSK ini, juga sependapat, dan nanti dia akan masuk GLIM. Dan merasakan bahwa dia lihat saya GLIM itu kan ada visitasi, ada apa, dan saya mendorong dia supaya mau, dan mungkin juga atau bahkan mungkin karyawan saya kalau bisa saya masukkan semua ke GLIM atau SSK ini supaya bisa sepaham dengan saya. Nah, so far ya saya udah jalani semua dalam proses. Saya hanya berterima kasih untuk komunitas yang telah mendukung saya, sehingga saya merasakan satu kekuatan dari komunitas ini membuka pikiran saya bagaimana saya harus berbisnis yang benar, dan terlebih saya menyadari bahwa di dalam bisnis ini saya hanya sebagai pengelola. Ya. Oke, Bro Itu Aris. aja. Ya, terima kasih banget Bro Aris ya, sharingnya luar biasa ya, bagaimana Bro Aris bisa benar-benar mempraktekkan apa yang sudah dapatkan di SSK, bahkan bisa diteruskan ke anaknya ya. Anaknya Ya, juga bisa ikut, lalu bisa sepaham jadinya sekarang ya, Bro ya. betul. Jadi visi misinya sama gitu. Jadi ngomongnya lebih nyambung jadinya. Ya, Oke, thank you sekali lagi Bro Aris ya. Semoga semua apa yang sudah diproses saat ini akan berjalan lebih baik lagi ya. Dan kita doakan bersama semuanya untuk usaha-usaha Bro Agus bersama juga dengan keluarga. Nah, teman-teman, waktu kita juga terbatas ya. Kita akan segera masuk untuk sesi pembelajaran. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, saya lihat banyak sekali yang baru bergabung ya. Jadi setelah mungkin agak telat ya. Jadi acara ini adalah acara Biskom, sebuah acara untuk kita berinteraksi, bernetworking, belajar, bertumbuh bersama. Dan ini adalah acara santai. Buat teman-teman, lain kali kalau ikut Biskom jangan telat ya. Karena di awal acara kita tentu ada acara perkenalan ya, sesama kita, kemudian juga bisnis kita bisa jelaskan, ya siapa tahu dalam hal ini ada yang cocok dengan bisnisnya, bisa saling terjadi transaksi bisnis ya. Contoh, saya bisnis komputer. Nah, one day teman-teman mau beli komputer bisa sama saya. Ada yang mau bisnis garment, butuh, kebutuhan bisa kontak Bro Aris gitu ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya sesi kita adalah sesi belajar ya, di mana kita akan belajar dari seorang yang luar biasa yaitu Bro Agus Sanetio. Beliau adalah Business and Executive Coach, Action Coach sejak 2008, founder dan CEO Profit Action Coach, Executive Coach di Mi Mapan Group, founder PT Trinovasi Gourmeta Adidaya, founder PT Garuda Esa Teknologi, dan masih banyak lagi ya. Nah, nanti Bro Agus yang akan cerita sendiri dah. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah vaksin booster bisnis pasca pandemi. Ini menurut saya persis banget ya, pas banget di mana pasca pandemi ini seperti apa begitu ya. Nah, Bro Agus akan memberikan informasi-informasi kepada kita semua. Ya, selanjutnya waktu saya berikan kepada Bro Agus. Silakan Bro Agus. Ya, terima kasih Bro Engki. Shalom, selamat malam Bro Ensi semua. Bersyukur sekali ya malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa fellowship di Biskom ini, Biskom SSK ini. Ya, jadi malam hari ini saya mau sharing ya tentang situasinya bisnis yang saya alami, yang saya yakin Bro Ensi juga mungkin mengamati juga ya situasinya pasca pandemi ini seperti apa, dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pebisnis
yang mengelola perusahaan miliknya Tuhan, itu sebaiknya bagaimana sikap kita menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin sebagian tadi yang Bro Aris sharing, ada perubahan, ada situasi yang menarik sekali selama masa pandemi dan setelahnya ini, ya. Nah, makanya saya sendiri merasakan di perusahaan keluarga maupun di perusahaan yang saya kelola, saya ada kalau di perusahaan keluarga di grup yang Mapan itu mengelola jaringan restoran. Hari ini sudah ada di 22 cabang. Sudah lagi kami akan buka di Jakarta, ada 2 lokasi yang kami akan buka. Nah, mengalami situasi yang menarik selama masa pandemi kemarin dan setelah pandemi ini ada situasi yang juga unik. Makanya ini yang ayo kita sharing, bahas bersama, ya. Bro Ensis, kalau ada pertanyaan boleh di chat, nanti kalau waktunya selesai nanti saya materi, kita bisa langsung raise, nanti kita bisa langsung tanya jawab, ya. Nah, temanya malam hari ini vaksin booster untuk bisnis, ya, pasca pandemi. Kalau selama kemarin pandemi itu banyak bisnis yang mengalami situasi yang cukup ekstrim, ya, baik ekstrimnya ke atas maupun ke bawah. Itu yang terjadi selama masa pandemi. Ada yang bisnisnya terpuruknya luar biasa, ada yang bisnisnya justru berkembang dengan sangat luar biasa selama masa pandemi. Nah, bagaimana dengan situasi setelah pandemi ini? Ya, ayo kita sekarang lihat bersama nih. Ada cukup banyak perubahan di industri dalam bidang-bidang bisnis setelah pandemi, ya. Jadi pemerintah dan juga WHO itu mencanangkan bahwa COVID ini sudah bukan lagi menjadi pandemi, tapi menjadi endemi. Ya, turun levelnya. Tapi masih ada di sana-sini, masih ada situasi COVID-nya naik, angkanya pemerintah juga meminta untuk yang kemarin sudah lepas masker, PSBB-nya sudah dibuka, diperingatkan lagi, suruh pakai masker lagi. Nah, ada beberapa situasi yang kalau kemarin selama masa pandemi kemarin, beberapa bisnis yang membutuhkan orang berkumpul itu sangat terdampak. Ya, tapi bisnis yang tidak membutuhkan orang berkumpul itu tidak jadi masalah. Ya, contoh yang kena lumayan parah itu sebenarnya adalah industri yang ada di perusahaan yang kami kelola di bisnis rumah makan. Tapi puji Tuhan, selama masa pandemi kemarin, walaupun awal itu kami mengalami tantangan yang luar biasa, tahun 2020 pandemi pertama itu membuat kami terpaksa harus, boleh dikatakan, mengalami situasi keuangan yang berat sekali. Tapi memang penyertaan Tuhan itu tidak pernah hilang, Bapak Ibu, Bro Ensis, ya. Jadi kalau kita mau mengusahakan terus, kita mau belajar terus, dan juga berdoa, pintunya selalu terbuka, ya. Dan itu yang kami alami. Selama masa pandemi kemarin justru perusahaan restoran yang kami kelola justru mengalami pertumbuhan yang paling pesat dalam sejarah kami, yang kami berdiri mulai tahun 92. Ya, ini sejarah yang cukup panjang, 30 tahun ini, ya. Nah, ada beberapa situasi yang lain, ya, perubahan pasca pandemi. Jadi karena selama masa pandemi kemarin itu bisnis digital mengalami akselerasi, dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi, dipaksa harus bertumbuh. Maka setelah pandemi ini tumbuhannya makin bertumbuh pesat. Ya, bisnis yang berhubungan dengan digital, dan ini pengaruhnya luar biasa, Bro Jis. Ya. Kemudian juga pola orang bekerja juga berubah. Nah, ini yang kita perlu sadari, karena ada perubahan-perubahan pola. Nah, pelanggan kita kemungkinan besar juga mengalami suatu situasi yang berubah. Makanya kalau tadi sharingnya Bro Aris, ada perubahan. Yes, itu yang memang benar terjadi. Bisnis ini sedang mengalami situasi perubahan. Ya, pola belajar berubah. Ya, kita lihat sama-sama selama sebelum pandemi anak-anak bisa sekolah datang, temuan fisik. Masa pandemi sekolah digital. Sekarang kombinasi, blended, hybrid, muncul istilah-istilah itu. Nah, ini semua membuat perubahan yang sangat signifikan dan menuntut kita untuk menyikapi bisnisnya kita harus juga berubah. Nah, pertanyaannya, bisnis Anda berubah enggak? Karena perubahannya
itu apakah perubahan yang bisa beradaptasi dengan situasi bisnis atau perubahannya itu karena terpaksa Anda mengikuti, ya. Nah, ini yang boleh dikatakan Brancis harus memahaminya dan membuat sebuah sudut pandang yang tepat. Kalau enggak, nanti pilihannya cuma dua. Anda hanya sekedar bertahan terus dengan adanya perubahan, atau justru Anda di tengah perubahan yang luar biasa, malah Anda berkembang dengan sangat pesat. Ini pilihan. Ya. Nah, bagaimana sekarang menyikapi ini semua? Ya, boosternya seperti apa? Saya mau beri ke Bro Ensis ada 4 booster yang nanti suntikkan booster, ya, supaya Anda bisnis Anda juga bisa kebal, bukan cuma kebal tapi Anda kuat sekali dan Anda bisa mengembangkan bisnis Anda kemana-mana, ya. Nah, booster yang pertama injeksinya cara berpikir, ya. Saya mau memberikan satu gambaran bahwa pandemi itu boleh dikatakan seperti kita itu menghadapi situasi badai yang sangat keras, dan boleh dikatakan pandemi kemarin ini adalah salah satu badai yang menerpa bukan cuma sekedar di industri ekonomi, di bisnis, tapi di banyak hal. Ya, kesehatan, badainya luar biasa besar. Pertanyaannya, selama badai itu orang-orang sikapnya bagaimana? Ya, hari ini apakah badainya sudah berlalu? Badainya berlalu, betul. Tapi masih hujan rintik-rintik, hujannya kadang agak deras di beberapa tempat. Masih ada informasi tidak boleh pakai masker, tidak boleh dilepas. Katanya ada apa itu pandemi yang lain. Tidak tahu itu benar atau tidak. Ya, kemarin sempat penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak, macam-macam, muncul berbagai macam jenis penyakit yang apakah itu membuat orang takut atau gimana. Nah, pertanyaannya, sikap kita sebagai pebisnis bagaimana? Karena ini cara berpikir. Kalau hujan badai sudah mereda, tapi masih ada hujan, Anda mau melangkahnya bagaimana? Anda mau melangkah dengan cepat, Anda mau berlari, atau mau bagaimana? Ya, karena selama masa badai, Anda harus memilih. Ya, waktu badai kemarin, saya sempat bawain sesi ini, tapi temanya adalah bagaimana menyikapi pandemi, menyikapi badai. Ya, kalau hujan, Anda sedang hujan, orang-orang akan berteduh semua. Pengusaha pada mayoritas berteduh, bahkan mati-matian mempertahankan diri hanya untuk survive, untuk bertahan hidup. Tapi ada pilihan yang lain. Kita berjalan cepat, walaupun itu kehujanan, tapi kita berjalan cepat untuk menembus hujan. Jalannya sepi, Bapak. Sepi banget. Kenapa? Karena kompetitor kita semua berteduh. Permasalahannya ketika pandemi berakhir, badainya sudah berakhir, nah orang-orang sudah mulai pada turun lagi ke jalan semua. Para pemegang uang, para investor, itu mulai melihat, oh ini sudah hujan mereda, badai, enggak apa-apa, hujan cuma rintik-rintik, maju perang besar-besaran. Itu yang sekarang terjadi. Ya. Nah, sikap Anda bagaimana? Anda berpikir bahwa setelah pandemi ini, ada orang yang pola berpikirnya itu berpikir jalan santai. Kenapa kok begitu? Iya, kemarin kena badai, aduh capeknya luar biasa. Saya hanya bertahan saja sudah, puji Tuhan, doa saya dikabulkan. Hanya bertahan. Tapi pengusaha yang lain bukan cuma bertahan, mau lari. Dan menemukan jalan. Maka bisnis yang berhasil menemukan jalan terang selama masa pandemi kemarin, itu mulai dikerubuti oleh para investor, para pebisnis lain. Karena melihat selama masa pandemi, wah ini peluang bisnis yang tahan badai. Maka sekarang diserbu oleh banyak pemain yang lain. Ya, Bro Ensis bisa lihat bisnis kosmetik selama masa pandemi bertumbuh dengan sangat luar biasa. Hari ini berapa banyak brand kosmetik yang baru yang bermunculan, sangat banyak. Nah, setelah pandemi badainya berlalu, sikapnya gimana? Jalan santai atau jalan cepat? Atau Anda berlari justru saat ini ketika semua orang masih toleh lihat kanan kiri, ini masih akan hujan lagi enggak ya?
Anda mau yang mana? Anda harus milih. Karena injeksi pikiran ini hanya akan Anda pakai dan Anda hanya bisa memilih. Mau jalan santai, mau jalan cepat, atau Anda mau berlari. Kalau Anda siapkan diri Anda berlari, maka Anda harus berlari secepat-cepatnya. Karena kompetitor kita bergerak juga dengan sangat masif. Para investor itu yang pegang duit itu semua memilih mencari bisnis yang sedang bagus selama masa pandemi dan tahan badai, mereka injekkan uang ke sana. Kalau itu kebetulan bisnis Anda yang sedang bertumbuh selama masa pandemi, Anda harus siap-siap. Akan bermunculan kompetitor dalam jumlah yang sangat besar dan itu akan menyerbu bisnis Anda. Ya. Sadari itu. Dan sikapnya bagaimana? Nah, Anda harus balik lagi. Kepada siapa? Kepada big boss-nya kita. Ya. Doa tanya, minta sama Tuhan, Tuhan, kamu mau saya kelola bisnis ini seperti apa? Apakah aku sebagai seorang GM di bisnis di perusahaanmu, GM-nya jalan santai, atau diminta GM-nya jalan cepat, atau Anda sebagai GM-nya perusahaan milik Tuhan, Anda diminta untuk berlari sekarang? Coba Anda renungkan ini. Kalau Anda ini dititipi perusahaan miliknya Tuhan, Anda diminta untuk menjadi terang di dalam marketplace. Anda diminta untuk jadi pengusaha yang bagaimana? Ya. Karena ini bukan rencana saya, bukan rencana seorang Agus, tapi saya belajar untuk memahami bagaimana rencana Tuhan ketika situasi sekarang sedang terjadi seperti ini. Nah, inilah injeksi pikiran yang pertama. Karena ketika Anda injeksi pikirannya salah, Anda misalkan memilih bahkan untuk udah damai, sudah saya jalankan bisnis seperti dulu sebelum pandemi, maka yang terjadi apa? Anda bukannya sekedar bertahan, tapi bisnis Anda pasti makin turun ke bawah. Kenapa? Karena sebelum pandemi, orang berbisnis dengan cara yang sangat konvensional sebelum pandemi. Ya. Kalau pola itu Anda kembaliin, Anda merasa santai setelah badainya berlalu, yuk, napas lega, kita jalankan bisnis seperti sebelum badainya datang, Anda harus siap-siap bisnis Anda akan begini. Hati-hati, Bro Ecis ya. Ini saya memperingatkan Anda, karena saya melihat, karena profesi saya sebagai bisnis coach, saya ketemu dengan berbagai pebisnis, dan saya melihat situasinya saat ini, mereka yang secara bisnisnya tidak berpotensi bagus pun di masa pandemi berakhir, itu bangkit semua. Nah ini injeksi pikirannya harus benar. Anda mau kemana? Karena kalau injeksi pikirannya salah, nanti saya kali keahlian apapun, Anda pasti akan tolak. Ngapain, Coach? Ngapain berpikir itu semua jalan santai aja? Masih hujan, masih PSBB. Oh iya, apakah seperti itu? Ya. Nah, maka pilihannya harus benar dulu. Yang terbaik apa? Siapin Anda harus sekarang sudah mulai lomba lari. Ya. Kalau Anda sudah siap lomba lari, nah baru saya sekarang berikan booster yang kedua. Ya. Booster yang kedua adalah Anda injeksi marketing. Sekarang ini suntikkan ke sisi marketing. Fokus pada pelanggan. Ya. Anda harus cek perubahan apa yang terjadi dengan pelanggan-pelanggan Anda pasca pandemi. Ya. Saya sangat mengamati industri restoran. Kemarin dibantu dengan sangat kuat oleh adanya ojol. Ada perubahan karakternya pelanggan. Restoran yang dulunya kami hanya mengandalkan orang makan di tempat atau istilahnya dine-in, tapi begitu kena pandemi kemarin terjadi perubahan. Pelanggan belanja lewat online, lewat ojol, lewat aplikasi. Setelah pandemi, kebiasaan itu berkelanjutan. Nah, kalau kebiasaannya berubah, maka saya harus mencari di mana pelanggan saya berada. Kadang ada pengusaha yang merasa, aduh kok selama pandemi ini pelanggan saya habis. Ternyata habis. Seringkali bukan habis, tapi dia pindah tempat atau pindah kebiasaan. Tapi benar-benar ada juga pelanggan yang hilang. Nah, kalau pelanggannya hilang, ya tolong Anda beradaptasi. Jangan maksa
Tuhan, doa, tolong saya datengin pelanggan. Ya Tuhan sudah beritahu, Anda ikutlah Biskom, Anda belajar. Itu perintahnya Tuhan. Anda diminta belajar, supaya Anda paham. Tapi Anda cuma doa, terus Tuhan tolong kirim pelanggan. Ya tidak bisa Bapak Ibu. Ya, Anda harus belajar. Pelanggannya masih ada atau tidak? Ini harus Anda ketahui. Kalau ada, mereka ada di mana? Apakah perubahan kebutuhan, habitnya mereka berubah? Kalau yang dulunya jualan harus datang ke outlet, apakah mereka akan tetap datang? Kalau Anda dulu jualan market internasional datang ke Indonesia, apakah masih ada? Kalau tidak ada, terus kita menunggu terus, dan Anda doa terus, Tuhan tolong kirimkan pelanggan dari luar negeri, tidak bisa, Bro Encis. Ya. Ini yang justru kita harus buka. Saya mengelola salah satunya perusahaan popcorn yang bergerak di bidang snack, popcorn saya buat. Saya membuat popcorn ini, saya mengarahkan, mencari pelanggannya ada di mana. Orang Indonesia bukan pemakan popcorn. Oke, berarti saya harus cari pelanggan popcorn ke mancanegara. Persiapkan ekspor. Perjalanannya tidak mudah. Tapi karena ada perubahan kebutuhan, hari ini pintu ekspornya terbuka. Ya, kami datang, Tuhan kirimkan buyer-buyer yang bagus untuk datang ke tempat kami. Perubahan kebutuhan. Apakah produk saya ini masih relevan atau tidak dengan mereka? Nah, ini Anda harus cek. Ya. Produk Anda, jasa Anda, layanan Anda, ini masih relevan enggak? Masih sesuai enggak dengan polanya mereka? Kalau saya ngotot bahwa, oh, pokok saya bikin restoran, harus restorannya rame. Lah jelas-jelas pelanggan restoran sekarang beralih sebagian itu ke ojol. Tapi kita tidak mengantisipasi kehadirannya ojol. Masih beranggapan dengan pola lama. Orang lama mungkin mengatakan pokok makanan enak pasti didatengin pelanggan. Lah ternyata sekarang makanan enak itu mendatangi pelanggan. Kalau kita tidak beradaptasi, produk kita tidak relevan dengan pelanggan kita, ya kita ditinggal. Nah, ini yang Bro Encis harus cek. Apakah produk saya ini masih relevan atau tidak? Layanan saya masih relevan atau tidak? Supaya relevan, apa yang harus saya rubah? Nah, ini harus Anda cek. Anda baru ketemu dengan pelanggan, ngobrol dengan mereka, temui pelanggan yang loyal, yang dulu-dulu tuh jadi pelanggan setia. Tanya ke mereka, habitnya apa yang berubah? Ya. Nah, di sisi booster marketing ini ada beberapa hal yang saya mau perkuat, ya. Injeksi lanjutannya adalah marketing channel, kanal marketing, tempat jualan Anda. Muncul istilah yang namanya omni channel, ya. Apa itu omni channel? Ya. Bro Encis coba pahami begini. Yang namanya kanal distribusi itu adalah tempat berjualan. Nah, coba dilihat nih, ada kotak-kotak yang turun ke bawah. Ada produsen, kita kalau sebagai produsen, ada agen. Ada agen, kemudian dipasarkan ke distributor, dipasarkan ke retail, baru sampai ke customer. Ini jalur yang sangat panjang. Beberapa bisnis itu memotong jalur ini. Dari produsen, lompat langsung ke distributor, retail, konsumen. Bahkan ada yang dipendekkan lagi. Produsen langsung ke retail atau reseller, atau kemudian ke konsumen. Nah, era teknologi yang sekarang, kehadiran namanya channel marketing digital, itu membuat jalur distribusi ini memendek dengan sangat cepat. Yang dulunya kalau kita mau kulaan itu harus ngambil ke grosiran besar. Hari ini pabrik produsen langsung jualan sendiri ketemu dengan pasar. Nah, berarti channel distribusinya berubah. Kalau hari ini ibu-ibu yang katakanlah target market Anda, ibu-ibu, mereka belanjanya kemana? Apakah ke mall? Apakah ke toko? Apakah ke pasar? Atau mereka akan buka handphonenya, buka Shopee, buka Tokopedia? Ya. Kalau Anda gagal menemukan kanal distribusi yang jadi tempatnya pelanggan Anda berada, bisnis Anda akan habis. Ya. Kalau hari ini Anda belum tahu, kok saya tidak ngerti gimana caranya membuka bisnis online. Yuk belajar. Ya. Anda nanti ikut program GLIM, di situ ada pembelajarannya.
akan ada Pak Hero yang mengajarkan bagaimana membuka marketplace, membuka bisnis digitalnya, dimarketingkan lewat digital. Anda akan bisa belajar itu. Ya, channel distribusi. Nah, sekarang itu dituntut untuk channel distribusinya, kanal distribusinya itu harus banyak. Nah, banyak ini ada dua jenis, Bro Ensis. Yang pertama disebut dengan multi channel. Ya, multi channel itu apa? Ada banyak. Jadi satu perusahaan, satu jenis bisnis itu kanal jualannya tidak boleh cuma satu. Karena marketnya terpecah-pecah. Contoh sekarang, saya ambil contoh yang saya jalani di perusahaan kami. Nah, kami harus punya outlet, store. Ya, ada store-nya, ada tokonya, toko fisik. Rumah makan ada toko fisik, ada pelanggan yang masih datang belanja di toko. Tapi juga ada pelanggan yang maunya ketika dia di kantor, dia chatting-chatting pakai komputer, kami harus ada jualan. Jualan di mana? Di website. Dia ketika masuk ke dalam sosial media, kami harus ada. Dia tanya-tanya lagi ngobrol sama teman-temannya, langsung dia masuk ke akun sosial medianya di grupnya Mapan. Tanya langsung, Kak, saya kalau mau belanja, gimana caranya? Nah, itu harus ada yang merespon. Ya, jualannya harus ada di sana. Apakah Anda mempersiapkan WhatsApp bisnis, line bisnis? Karena ini kanal. Kalau customer kita ternyata chattingnya itu pakai WhatsApp, lalu Anda tidak pernah pakai WhatsApp, ya Anda tidak akan bisa menjual ke mereka. Ya, selama pandemi kemarin WhatsApp menjadi salah satu platform jualan yang paling dicari oleh banyak orang. Ya, teman-teman di komunitas bikin banyak sekali komunitas jualan. Ya, berjualan berbagai macam barang di dalam grup WhatsApp. Saya kadang melihat situasi itu. Ini benar-benar bisa menghasilkan tidak ya? Kalau yang ada di dalam grup WhatsApp jualan itu semuanya penjual, pertanyaannya pembelinya siapa? Saya itu sampai kadang bingung. Ini jangan-jangan cuma jadi tempat pasang iklan saja, tapi tidak ada pembelinya. Kalau kebetulan ada, ya luar biasa. Nah, itu yang harus disadari, pembeli Anda ada di mana. Ya, makanya harus disiapkan, channelnya harus banyak. Seperti di tempat kami, channelnya disiapin. Ada outlet, ada terima delivery di WhatsApp, juga ada kanalnya ojol, juga ada kanalnya marketplace, ada website kami juga siap untuk ditanya untuk kalau ada orang mau beli. Nah, itu kanal yang berbeda-beda. Nah, itu disebut multi channel, kanal yang banyak. Nah, teknologi yang sekarang memungkinkan kanal yang banyak ini digabung jadi satu. Nah, ini mungkin perlu tanya sama Bro Hengki nih. Mungkin ini Bro Hengki punya solusi untuk menuju multi omni channel-nya ini mungkin ya. Ya. Ini teman-teman mungkin bisa diskusi ke sana nantinya. Iya, betul, Bro. Betul ya? Nah, ini yang saya Betul, bahas. dan saya malah ada aplikasi yang membantu para pedagang yang bermain di omnichannel ini. Very good. Nah, ini Ya, tapi itu solusi. nantilah ya. Ya. Iya. Yes. Ya, menarik ya. Jadi kadang itu bukannya pelanggan kita hilang, bukan. Tapi pelanggan kita itu enggak mau repot. Maunya begitu dia buka WhatsApp, ngobrol di WhatsApp, kita itu harus ada di sana. Begitu dia masuk ke sosial media, dia masuk ke Instagram, kita itu ada di sana, bukan cuma berkomunikasi, tapi jualan bisa langsung connect dengan cepat dari sana. Nah, ini yang kita itu sebagai pengusaha harus memahami. Kanal jualan saya itu ada di mana saja. Pelanggan saya sekarang letaknya di mana. Kalau ini tidak Anda pahami, Bro Ensis tidak mengerti, yuk cari tahu. Disurvei pelanggan Anda, ini kemana tuh pelanggan saya? Karena saya ketemu dengan teman-teman pengusaha yang mengatakan, Coach, usaha saya sepi. Gimana ya ini ya situasinya? Hal yang pertama pasti saya tanya, loh, pelanggan Anda beneran hilang? Ya. Kalau beneran pelanggan Anda habis, ya jangan berdiam diri. Anda harus ganti cari di mana mereka berada. Ya. Makanya kanal distribusinya
Anda harus cek. Ya, ini bagian dari booster. Anda kalau tidak memperbaiki kanal distribusi Anda, pelanggan Anda tidak akan datang. Saya kemarin selama masa pandemi, di grup kami buka cabang dengan sangat banyak. Ditanya sama teman-teman pengusaha yang lain yang kenal dengan kami. Kalian ini gila banget ya. Pandemi-pandemi perusahaan yang lain, restoran lain pada tutup. Kamu kenapa kok buka cabang banyak? Kok bisa? Saya kalau berkesempatan menjawab, saya ceritain. Iya, saya ini sedang mempersiapkan supaya Gojek, Grab, Ojol itu mencintai restoran kami. Kenapa kok harus begitu? Iya, karena mereka itu ada radiusnya. Jarak sekian kilo, kalau kita itu tidak ada, maka di dalam ojol itu, nama restoran kita hilang. Jadi kami harus menyesuaikan situasi kanal ini, supaya kanal ini, distribusinya, tempat jualannya ini juga suka dengan kami, maka kami harus beradaptasi. Ya, jadi target bisnisnya harus dikembangin dengan cepat. Nah, ini yang saya lakukan. Rencana saya nanti buka outlet di Jakarta juga seperti itu. 2 buka, disusul dengan banyak outlet yang lain dengan sangat cepat. Ya, sampai akhir tahun ini rencana kami akan membuka kurang lebih sekitar 20 cabang total di seluruh Jakarta. Ya. Kok berani? Saya berani karena Big Boss saya luar biasa. Big Boss saya itu yang mempunyai alam semesta. Saya turun tangan, tidak ada yang bisa menghambat. Itu yang saya percayai. Tugas saya cuma satu, saya bekerja dengan benar dan besar. Ya, karena saya punya bos saya besar sekali. Ya, jadi ya visi saya harus besar. Saya harus jadi GM-nya bos saya yang terbaik. Nah, coba Bro Ensis pikirkan ini. Kalau hari ini Anda ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Big Boss Anda akan ngomong apa? Booster marketing yang kedua, yaitu booster komunikasi. Ya, injeksi komunikasi, cara komunikasinya. Nah, coba Bro Ensis cek. Karena kadang pelanggan kita itu jualannya sudah benar, tempat jualannya benar, tapi mereka kehilangan cara berkomunikasi dengan Anda. Contoh misalkan, kalau Anda katakanlah punya pelanggan yang usianya sekarang rentang usianya misalkan berumur 17-an lah kira-kira pelanggan Anda, para remaja. Kira-kira media komunikasi apa yang harus dipakai? Yang usia 17. Kalau Anda menjawabnya WhatsApp, berarti saya bisa langsung tahu rentang usia Anda di angka berapa. Ya. Karena anak-anak yang di usia 17, mereka berkomunikasinya bukan pakai WhatsApp. Mereka pakai Line. Bahkan ada yang sudah pakai Discord. Jadi kalau Anda tidak ada aplikasi Line di handphone Anda tidak berkomunikasi di situ, ya Anda tidak akan bisa mengambil market ini. Anda tidak bisa berkomunikasi. Mereka tidak nyaman. Ya. Nah, kita berjualan itu perlu melihat dan berkomunikasi di setiap tahapan dari yang namanya customer journey. Ini perjalanannya pelanggan kita. Pelanggan kita itu perjalanannya ketika connect dengan bisnisnya kita, itu mulai dari level sadar, nyadari nama perusahaan Anda itu di mana. Apakah di sosial media atau fisik, offline. Anda punya outlet. Ya. Saya punya klien, dia punya usaha bikin minuman jus. Ya. Oh, mungkin di teman-teman yang di Semarang tahu ada satu yang namanya Jusin. Itu teman di KBC juga. Ya. Outletnya dia ada yang tersembunyi. Tapi dia tahu tempat komunikasi. Dan dia berkomunikasi dengan sangat intens dengan target marketnya. Walaupun tempatnya tersembunyi. Akhirnya pelanggannya datang. Datang ada yang beli langsung di tempat, ada yang belinya lewat ojol. Tapi komunikasinya lewat jalur yang berbeda. Nah, makanya pola komunikasi ini yang Bro Ensis harus cek.
pelanggan saya ada di mana komunikasinya. Beda ya, jualannya di mana, kadang komunikasinya juga harus Anda ketahui dan itu bisa saja berbeda. Ya. Bagaimana caranya memilih? Bagaimana caranya membeli? Nah, kalau di bagian pembelian ini biasanya kanal distribusinya yang Anda harus amati. Terus gimana caranya mengirim? Ya. Lalu layanan purna jualnya, komunikasinya bagaimana? Karena pelanggan sekarang itu nggak mau repot. Begitu mereka merasa direpotkan, Anda langsung dikasih rating jelek. Repot ya. Kalau dulu orang mengatakan, oh saya kalau mau beli makanan, saya akan telepon teman, tanya, bro, sis, makan yang enak di daerah Kemang di mana ya? Kan gitu kan? Tapi kalau sekarang, langsung buka Google Map, areal Kemang, restoran di sekitar Kemang, lihat yang bintangnya banyak, yang reviewnya bagus. Datang langsung. Pertanyaannya, bisnis Anda, kalau pelanggan Anda mau mencari informasi itu lewat Google Map, bisnis Anda hadir nggak di Google Map? Bisnis Anda friendly atau tidak? Karena saat orang mau memilih produknya kita, memilih brandnya kita, di situ mereka akan menggunakan jalur yang paling nyaman buat mereka. Nah, kalau jalur yang paling nyaman itu Anda tidak hadir, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya. Nah, ini yang coba Bro Ensis amati pola yang seperti ini. Kalau memang terjadi perubahan, Anda mulai merasa kok pelanggan saya kok berkurang, coba dicek. Bisa jadi kanalnya, bisa jadi tempat komunikasinya yang pindah. Nah, ini yang Anda cek. Masih ada sisi offline-nya atau tidak? Kadang di beberapa jenis bisnis, walaupun jualannya harus offline, tapi komunikasinya pindah. Ya. Contoh misalkan, toko bunga. Toko bunga mau dijual secara online, benar-benar kan bunganya harus fisik, ada di offline, harus ada toko fisiknya. Tapi tempat jualannya, komunikasinya, Anda harus buka misalkan bikin Instagram, bikin TikTok, berkomunikasi di TikTok. Lalu jualannya lewat TikTok dan dikirim lewat offline. Nah, ini cara berpikirnya seperti itu. Jadi, marketing bukan cuma berbicara tentang bagaimana Anda beriklan, bukan. Tapi lebih ke arah bagaimana Anda mempersiapkan pola komunikasi yang tepat sesuai dengan habitnya pelanggan-pelanggan Anda. Begitu Anda salah memilih pola komunikasi maupun tempat komunikasi, Anda mendadak hilang dari peredarannya si pelanggan. Dan mereka akan menemukan orang-orang lain yang beradaptasi lebih cepat. Ya. Makanya kalau Anda lihat sekarang, kehadiran banyak influencer, endorser. Kadang orang bisa, kalau dibilang, bisa enggak jualan secara online untuk barang-barang yang mahal, itu bisa jualan secara online. Bisa enggak? Bisa, Bro Ensis. Ya. Ada orang yang melakukan, ya itu ada teman KBC-nya kita, ya salah satu MC itu. Jualan ikan cupang, ya, lelang lewat online. Harganya mahal. Lah kok bisa? Ya bisa kenyataannya. Ada yang jualan lewat TikTok. 15 menit jualan, omset 250 juta. Ayo. Mau enggak Anda punya bisnis yang seperti itu? Belajar, pahami bagaimana perubahan pola komunikasi dari pelanggan. Ini injeksi, booster untuk membuat Anda mau berkomunikasi dengan pola yang berbeda. Coba dicek. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kita sesi tanya jawab silahkan. Nah, booster yang berikutnya adalah booster keuangan. Karena ini adalah bagian yang seringkali membuat kita tidak berani bergerak. Menganggap bahwa, waduh ini pandemi ini berbahaya sekali. Saya harus simpan semua uang saya. Saya harus tahan semua pengeluaran saya sekecil-kecilnya. Pertanyaannya, kalau Anda tahan biaya habis-habisan, lalu untuk pengembangan bisnis, pakai apa, bro? Pakai apa, sis?
Ya. Anda mau melakukan marketing digital, yang gratisan ada? Ada. Tapi tidak akan efektif. Anda akan usaha Anda kecil terus. Ya. Makanya saya ketemu dengan beberapa teman pengusaha yang mengatakan, Coach, bisa enggak kalau saya mau pakai tanpa modal untuk melakukan marketing digital? Bisa, tapi Anda butuh waktu tahunan. Masalahnya begitu Anda nunggu bertahun-tahun, kompetitor Anda dalam waktu 1 bulan, calon pelanggan Anda disapui semua, dicaplokin semua. Kenapa? Dia pakai influencer, dia pakai digital ads, dia pakai Facebook ads, macam-macam ads. Ya. Dan untuk beriklan, Anda harus belajar karena di situ ada biaya yang harus dikeluarkan. Kalau Anda tidak mengendalikan biaya, yang terjadi apa? Wow, pokok katanya harus beriklan. Ya, Anda jangan sampai nanti pulang selesai sesi ini terus mengatakan, Coach Agus bilang harus beriklan. Enggak loh ya. Anda harus belajar. Ya. Cari tahu, cari mentor yang bisa ngajarin Anda. Dalam beberapa case di awal kalau Anda mau gerak cepat, Anda panggil konsultan, bayar mereka dengan perhitungan yang jelas, itu boleh Anda lakukan. Asal perhitungannya jelas. Ya. Makanya booster keuangannya adalah prinsipnya Anda harus cari cara untuk mendongkrak omset dan bukan menurunkan biaya, tapi mengendalikan biaya. Yang saya sebut mengendalikan biaya ini, Anda harus lihat, kalau Anda menemukan peluang pemasukan baru yang itu bisa diambil cepat, mungkin Anda harus keluarin biaya baru. Kalau seandainya Anda menemukan, oh ternyata saya sekarang kalau jualan, saya harus bikin jualan pakai mobil di jalan. Berarti Anda harus keluarin biaya. Ya. Banyak sekarang orang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Apakah itu usaha kecil? Belum tentu loh, Bro Ensis. Ya. Ada cukup banyak pebisnis yang kelihatannya saja jualan di pinggir jalan, tapi omsetnya luar biasa itu. Ya. Nah, peluang pemasukan ini untuk Anda bisa ambil, mungkin Ensis harus siapin budget, harus siapin dana, harus berani mengeluarkan biaya. Kalau Anda tidak berani keluarkan biaya, yang terjadi apa? Ya bisnis Anda tidak pernah berkembang. Ya. Kemarin saya hitung-hitungan dengan tim saya, dengan tim accounting. Menghitung biaya ojol. Angkanya serem sekali, Bro. Luar biasa seremnya. Saya itu baru menyadari dalam 3 bulan terakhir ini. Biayanya untuk channelnya ojol itu kurang kami kendalikan. Kurang kami amati. Yang terjadi apa? Wah, rasanya enak, dimudahkan. Begitu ikut program, omsetnya meledak. Tapi sayangnya omset meledak, tapi profitnya hancur. Nah, kendalikan biaya. Jadi kita harus cerdik mengelola keuangannya perusahaan. Ya, setia pada hal-hal yang kecil. Apa biaya yang harus ditambah? Nah, menariknya begini, yang namanya mengendalikan biaya itu bukan cuma sekedar Anda mengurangi biaya, tapi justru ada sisi yang lain. Ibaratnya kalau biaya itu adalah bensin, Anda kadang memang harus ngerem, tapi kada waktunya kalau memang Anda harus injak pedal gas dalam-dalamnya, maka Anda harus berani menginjak pedal gas dalam-dalam. Dengan konsekuensi biaya akan membengkak. Nah, ini yang sudut pandang yang Anda harus siapin. Kalau Anda tidak berani melakukan seperti itu, ya bisnis Anda tidak akan justru berlari di masa-masa setelah pandemi ini. Saya mempersiapkan pembukaan cabang, mempersiapkan untuk ekspor. Ada biaya yang saya sadari itu akan keluar dengan sangat masif. Saya mau buka cabang di luar kota, di situ ada biaya. Nah, kalau saya tidak berani untuk mengeluarkan biaya-biaya tersebut, mempersiapkan training, membuat training center itu biayanya luar biasa. Menyiapkan satu rumah hanya untuk training. Bayangin biayanya berapa? Tapi kalau biaya itu tidak berani kami keluarkan, kami tidak akan mempersiapkan orang yang cukup, keahlian yang cukup untuk buka cabang di kota-kota yang lain. Nah, ini yang terjadi. Makanya Anda coba cek. Kalau Anda melihat peluang, kata kuncinya melihat peluang adanya pemasukan baru. Beranikan diri melangkah.
Kalau Anda harus keluar budget, keluar biaya, mungkin biaya pertama justru yang paling harus Anda persiapkan adalah Anda harus siapin, beranikan diri untuk belajar. Kalau Bro Ensis yang sudah ikut Camp Sukses Sejati, SSBL, belum ikut GLIM, segera daftar. Di situ Anda akan belajar bukan cuma dari para pembicara, tapi dari teman-teman di dalam komunitas. Anda akan belajar tentang bagaimana proses bisnis yang benar, belajar marketing yang benar, belajar memimpin yang benar, belajar keuangan yang benar. Itu di GLIM. Ya. Di sisi yang lain, berbicara biaya, ada yang harus dijaga supaya tidak membengkak. Nah, biaya yang memang harus dijaga ya beneran harus dijaga, bukan berarti semua biaya Anda wah seperti air mengalir gitu. Tidak boleh. Harus dipilih. Makanya kata kuncinya adalah mengendalikan biaya. Ini booster yang berikutnya. Ya. Jadi lihat peluang, kendalikan biaya. Waktu Anda harus ngegas, beranikan ngegas. Kalau Anda hari ini masih bensinnya pakai premium, ternyata oleh pemerintah premium disuruh ganti Pertamax, ganti Pertamax. Pakai Pertamax untuk ngegas bisnis Anda supaya lebih cepat. Ya. Ini mindset. Oke. Nah, booster yang terakhir, kuasai perlengkapan dan keahlian bisnis yang baru. Penting sekali. Kenapa? Karena selama masa pandemi kemarin, industri yang pertumbuhannya paling ekstrim itu adalah industri digital. Para pengusaha makin menyadari bahwa kehadiran teknologi itu sangat mempermudah kehidupan kita. Maka akan ada banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam industri yang di situ dipermudah oleh adanya teknologi. Jadi kalau teknologinya Anda pasang, ya Anda akan mendapatkan kemudahan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak pakai teknologi. Ya. Nah, kalau Anda punya program nanti connect dengan Bro Hengki, dipasangin program omnichannel, kompetitor Anda tidak punya, ya Anda saingkan. Nah, situasi itu yang terjadi. Ya. Coba Anda cari tahu, bisa enggak ada teknologi tertentu yang di situ sangat mempermudah. Saya mencari. Saya investasi di perusahaan kami investasi untuk program. Namanya ERP, nilainya cukup fantastis. Invest di program ERP, tapi kami mempersiapkan. Kalau kami mau buka banyak cabang untuk bisa mengendalikan situasi keuangan di setiap cabang itu dengan benar, kami butuh program yang tepat. Butuh tools, perlengkapan bisnis yang tepat. Bukan cuma perlengkapannya, tapi juga butuh keahliannya. Alatnya punya, tapi saya tidak tahu cara mengoperasikannya, ya sama saja bohong. Ya, maka Anda harus cari, Bro Ensis cari apa alat bantu yang tepat untuk bisnis Anda di saat ini. Dan keahlian baru apa yang harus Anda kuasai. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik, Bro Ensis. Salah satu keahlian yang akan paling menyelamatkan bisnis Anda dan membawa bisnis Anda bertumbuh dengan sangat pesat. Keahlian apa? Keahlian untuk berserah kepada bos kita. Keahlian untuk percaya, beriman kepada Allah kita bahwa memang ini perusahaan miliknya dia. Dan dia yang akan melakukan lewat kita. Ya. Tuhan Yesus yang sebenarnya melakukan pengembangan bisnis dan marketplace-nya ini, tapi lewat kita. Tugas kita adalah bekerja keras dan cerdas, jalanin apa yang seharusnya dengan kompetensi yang tepat. Tapi yang membuat mujizat, membuat perubahan, mendatangkan berkat itu semua adalah bos kita yang akan melakukan semua itu. Makanya prinsipnya harus benar dulu. Kalau Anda hanya ahli di dalam bidang-bidang kompetensi bisnis, tapi dalam hal kebenaran firman Anda kurang, nanti Anda pasti akan mengalami jatuhan. Entah Anda mungkin sombong, mungkin Anda akan mudah untuk dicobai,
Setan itu paling mudah masuk di dalam bisnis lewat apa? Lewat uang, lewat mamon, lewat Anda diberi tender besar, diberi penawaran besar, tapi dengan syarat iming-iming yang tidak benar. Nah, itu semua kalau Anda tidak menempel ke sumber kebenarannya kita, Anda akan hilang. Apa yang kita sudah alami selama berada di dalam camp sukses sejati Katolik, di situ Allah memanggil Anda, masing-masing Anda yang ada di ruang Zoom ini. Saya mau mengingatkan itu kembali, bahwa Anda sudah berjanji, Anda sudah berikrar bahwa ini perusahaan milikmu Tuhan. Aku menyerahkan ini semua. Maka keahliannya yang paling harus Anda kuasai dan betul-betul jadi keahlian inti Anda adalah belajar untuk berserah pada penyertaan Tuhan. Tapi berserah bukan berarti pasrah ya. Berserahnya versinya kita itu adalah melakukan yang terbaik, belajar yang terbaik, action yang terbaik. Dari situ kemudian kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan memproses ini semua. Ya. Saya mengalami perubahan yang luar biasa. Grup bisnis kami di Mimapan mengalami transformasi yang luar biasa. Sebelum kami ikut Camp Sukses Sejati, kenal dengan Camp Sukses Sejati. Waktu itu yang saya ikut Camp Sukses Sejati namanya. Belum ada yang blended. Masih offline. Itu tahun 2015. Jumlah cabang kami mulai dari 92 sampai 2015 itu baru sekitar 12 cabang kalau saya tidak salah. Dari 2016 mulai ikut rangkaian Sukses Sejati. Saya dorong keluarga, saudara-saudara saya ikut Glim, Fire, ikut semua program yang ada di KBC saya ikuti. Di situ terbuka, terjadi transformasi. Tuhan mulai bekerja masuk ke dalam perusahaan miliknya. Yang terjadi apa? Transformasi besar, Tuhan Yesus. Bisnis kami berkembang. Hari ini kalau dibilang mulai 2016 sampai hari ini, jumlah cabang yang kami buka jauh berlipat ganda dibandingin selama mulai 92 sampai tahun 92 sampai 2015. Jauh sekali pertumbuhannya. Tapi bukan itu buah yang paling berharga. Buah yang paling berharga yang saya paling rasakan apa? Harta keselamatan. Justru ketika kami berada di dalam komunitas ini, saya belajar kenal dekat sama Tuhan. Saya mulai kenal yang namanya CAP. Saya ambil kursusnya CAP X. Saya ambil mulai dari yang paling bawah sampai ikut AGK. Saya dorong keluarga saya bersama istri saya. Apa yang kami peroleh? Komunitas. Komunitas yang bagaimana kalau ditanya? KBC dan SSK ini membawa komunitas apa? Komunitas yang benar. Buah terbesarnya, papa mama saya baptis. Papi mami saya baptis. Papi saya baptis, papi mami mertua saya. Mami itu baptisnya tahun lalu. Romo Dami yang membaptis Surabaya. Masa pandemi itu. Papi baptis kemarin, bulan lalu. Itu keselamatan, itu buah yang saya rasakan paling saya syukuri bahwa Tuhan berkarya lewat perusahaan ini, lewat bisnis ini. Ya. Kemudian direktur utama kami, kakaknya istri saya yang jadi direktur utama kami, suami istri baptis. Ya. Itu hasil yang kalau boleh dikatakan buat saya jauh di atas uang yang semua yang kami terima. Tapi apakah berarti bisnisnya tidak berkembang? Sangat berkembang, Bapak. Ya. Jadi injeksinya ada 4. Ya. Injeksi pikiran, injeksi marketing, injeksi keuangan, dan injeksi keahlian. Yuk, boosternya dipasang semua, bawalah bisnis Anda ke level yang baru sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke? Nah, silakan yang mau bertanya jawab. Saya kembalikan ke Bro Hengki, mungkin bisa memoderatori kalau ada yang mau tanya. Iya, oke.
Terima kasih Bro Agus, luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan digital juga kepada Bro Agus. Iya, bener banget ya apa yang tadi Bro Agus sampaikan dan itu memang bener apa namanya kenyataan yang memang kita hadapi dalam dunia nyata bisnis. Dan kalau tadi Bro Agus pernah menyinggung soal tools, nah ini sekalian saya berpromosi ya. Jadi kalau bidang ERP atau bidang omnichannel itu bidang saya. Ya, jadi kalau memang ada teman-teman yang butuh bantuan untuk ERP ya ataupun omnichannel itu kebetulan adalah bidang saya, teman-teman. Ya, nanti bisa apa namanya? Kontak saya ya. Nah, nanti saya ketik di chat aja nomor saya. Nanti teman-teman bisa. Oke. Nah, selanjutnya buat teman-teman semua yang ingin bertanya, ya, brother dan sister, silahkan Anda bisa langsung bertanya spontan dengan melakukan raise hand, ataupun Anda juga bisa, apa namanya, ketik di chat, ya. Sebentar, share-nya bisa dimatikan dulu ya, Bro Agus. Oke. Ya, jadi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, angkat tangan, langsung spontan gitu raise hand aja, atau mengetik di chat. Ya, kalau masih merasa sungkan begitu silahkan bisa mengetik di chat. Oke, ini saya lihat dulu ya di chat. Nah, ini sudah ada yang bertanya nih Bro Agus di chat ya. Eh dari Bro Aris nih ya, Pak Agus mau tanya, untuk biaya apa saja cara-cara pemenuhannya jika biaya masih kurang tapi planning perlu dieksekusi? Mic-nya masih ketutup tuh, Bro Agus, Oh, mic-nya. oke. Ya. Mungkin Bro Aris langsung langsung aja uh, Ya, open mic. Suara ya, ya. buka Ya. mic ya. Malam Pak. Ya, selamat malam, Bro. Jadi saya punya banyak planning Pak ya. Ya. Tapi eh, kalau mengeksekusi planning itu kan butuh biaya. Dan Oh, oke. kadang-kadang yang tadi biaya kecil tidak menghasilkan maksimal. Mungkin kalau dibom dengan biaya besar, saya juga ragu-ragu. Cuma untuk saya tahu untuk pembiayaan ini butuh jangka panjang, Pak. Kalau dalam bisnis nggak mungkin sekali pukul jadi itu. Nah, Ya. saya mau tahu saran Pak Agus, cara-cara apa saja sebaiknya kita lakukan sebagai pengusaha, tetapi aman, Pak, gitu loh. Jadi bukan mematikan usaha sendiri dengan cara pinjam uang, tapi kita tidak punya perhitungan untuk pengembalian. Seperti apa ya, Pak, gambarannya? Terus Ya. tambah satu lagi boleh ya, Oke. Pak, sekalian, Pak? Ya. Kalau melihat kondisi bisnis sekarang, Pak, semuanya kan serba cepat, Pak, ya. Ya. Atau mungkin saya yang salah, tapi saya merasa itu serba cepat, karena kalau kita meleng sedikit, udah diselip gitu. Bahkan di online itu boleh dibilang bisnis mengandalkan kecepatan. Nah, Pak, kalau secara pribadi ya, Pak, ini Pak Agus kan udah ngalami banyak hal. Nah, bagaimana cara mengatasi tekanan-tekanan itu loh, Pak? Pasti kan stres kita, Pak. Nah, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Bro Aris. Yang pertama tadi mengenai bagaimana situasinya kalau seandainya Anda punya rencana, tapi di situ butuh biaya. Ya. Nah, ada beberapa pendekatan. Yang pertama begini, kalau kita sebagai pengusaha, apa yang sebenarnya membuat kita itu ragu untuk berani mengeluarkan biaya dan tidak? Seringkali itu adalah bedanya di apakah biaya itu keluar sebagai investasi atau dia keluar sebagai biaya. Sudut pandangnya begitu. Jadi kalau kita punya cara, punya metode uji ukur, lakukan dulu dengan skala kecil. Anda uji coba dulu, gunakan budget kecil, jangan langsung budget besar. Kalau dengan budget kecil berhasil, ya kalau Anda
katakanlah beriklan dengan budget 100.000 seminggu, itu menghasilkan penjualan lebih dari 100.000, Anda dapat omset katakanlah 2 juta, keuntungannya 200.000, perlu ragu enggak untuk berinvestasi, bahkan ngutang sama bank atau cari utangan untuk Anda beriklan? Kalau Anda bisa ngitung, catatannya itu. Ya, banyak pengusaha tidak berani mengeluarkan biaya atau mencari sumber pendanaan karena tidak tahu cara uji ukur. Karena dia melihat keluarnya uang itu sebagai biaya, bukan sebagai investasi. Saya tidak pernah takut keluarkan uang kalau itu investasi. Ya. Tapi kalau keluarnya sebagai biaya, lah itu saya mesti hati-hati. Kalau biaya saya akan kendalikan, saya akan jaga. Nah, itu sudut pandangnya begitu. Kalau Bro Aris bahkan punya rencana yang bagus, Anda uji coba skala kecil bagus, menghasilkan, di luaran sana banyak orang yang punya sumber uang berlimpah-limpah. Mereka bingung mau titip duit di mana. Ya. Bro Aris tinggal komunikasi dengan teman-teman di komunitas ini. Saya cari investor. Ya. Nanti coba lihat berapa orang yang datang. Itu yang dilakukan oleh teman yang di Semarang juga. Ya, yang saya dampingi, yang saya mentorin. Usahanya kecil, tapi menghasilkan. Dan dia bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Begitu dia mulai, coach saya kok kehabisan dana, ini mau pengembangan, gimana caranya? Ya ngapain kamu bingung? Buka aja, cari aja investor. Gitu ya. Ya wis, bikin bisnis plan. Buat bisnis plan. Begitu dibuat bisnis plan, ditanyakan ke beberapa teman-teman. Responnya sangat positif. Hari ini dia dapat 3 investor. Total dana yang dia sudah kumpulin hampir setengah miliar lebih sudah. Tidak ada 1 bulan. Sangat cepat. Kenapa? Karena dia mempersiapkan dengan proses uji ukur dulu. Paham ya ini ya? Kalau Anda tidak berani mencoba dengan skala kecil, namanya pengusaha, itu harus familiar dengan yang namanya resiko. Tinggal sekarang Anda melatih diri, jangan langsung menghadapi resiko besar. Latihan dengan skala resiko kecil. Tapi habis itu Anda harus berani melangkah. Ya, melangkahnya dalam iman, dalam doa, dan dalam kompetensi. Ya, bukan doa tok loh ya. Anda doa hanya doa saja, tapi Anda tidak belajar mengisi kompetensi. Itu namanya bunuh diri. Ya. Anda harus mengisi. Mau Anda sudah diperkenalkan lewat komunitas ini, Anda diminta, sudah petunjuknya jelas. Grow in truth, grow in competence, grow in care. 3 itu. Gitu kira-kira jawaban saya. Oke? Masih, Pak. Ya. Yang keduanya, Pak? Yang keduanya tadi apa ya? Saya sampai lupa. Itu cara Bapak mengatasi tekanan itu loh, Pak. Kan mengatasi tekanan. Oke. Yes. Mengatasi. Oh, kalau itu gini. Sejak saya mulai belajar lebih dekat kenal sama Tuhan, setiap hari saya baca firman. Kalau dibilang itu metode yang buat saya, itu metode yang paling saya rasakan efektif untuk menghadapi tekanan. Karena saya sering kali mendapatkan jawaban dari tekanan besar yang sedang saya hadapi. Saya dapetin jawabannya itu datangnya dari firman. Ya. Dan itu sangat menguatkan. Jadi kalau dibilang menghadapi tekanan, saya tidak pernah takut. Kenapa? Saya tahu di belakang saya ada orang yang mendampingi saya dan ada orang yang menopang saya, ngasih kekuatan ke dalam diri saya supaya saya kuat. Walaupun kadang itu aduh capeknya, stresnya luar biasa. Tapi ketika saya balik lagi baca, oh kok ini ya firmannya kok ngomongnya ini ya, saya dapatnya remanya hari ini kok tadi yang saya baca. Itu buat saya cara yang efektif. Tapi juga salah satu cara yang lain adalah punya komunitas. Anda lagi galau, lagi stres, ajak aja teman. Bapak sudah ikut apa ini? Bro Aris sudah ikut apa ini? GLIM sudah ikut ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kan ada kelompok ikrar. Ajak aja kumpul. Bro Ensis,
Ayo kita ikrar bersama. Ya, kelompok ikrar yang dulu saya fasilitasi, GLIM, itu selama 3 tahun ikrarnya jalan terus. Hari ini pun ini sudah jalan tahun ke-5, tahun ke-5 atau tahun ke-6, tahun ke-5 mungkin. Mereka masih ya mungkin 2-3 bulan sekali berkumpul. Sharing. Jadi begitu ada yang stres gitu, ayo kumpul yuk, aku butuh, aku tolong kasih semangatnya. Ya, itu gunanya kita punya pertemanan. Ya, karena kalau Anda sendiri jalanin bisnis yang benar, berat, nggak mudah. Ya, tapi justru lewat komunitas seperti ini, Anda nggak sendiri. Ya, jalanin perusahaan yang benar itu tidak mudah, tapi sederhana. Kenapa kok sederhana? Karena ada penyertaan Tuhan di sini. Ya, saya ini cuma percaya walaupun situasinya beratnya luar biasa yang saya hadapi, saya percaya Tuhan sedang siapin sesuatu. Tugas saya cuma lewat prosesnya, itu aja tugas saya. Mendadak saya jadi punya kekuatan. Ya, itu jawaban saya, kira-kira seperti itu. Amin, Pak. Amin. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ya. Oke, thank Oke. you semuanya. Masih ada pertanyaan? Silahkan bisa langsung buka mic, buka video, langsung bertanya, atau Anda juga bisa mengetik ya di chat. Silakan ya, kita sambil menunggu dalam beberapa menit ke depan kalau ada yang masih ingin bertanya. Sambil itu, saya juga akan memberi beberapa informasi kepada teman-teman ya, karena tadi saya melihat banyak sekali yang telat ya, sehingga tidak mengalami proses perkenalan di awal. Jadi acara Biskom kita ini bukan hanya seminar ataupun belajar ataupun mendengarkan sharing ya, tapi di sini kita saling berkenalan teman-teman, saling berjejaring, saling sharing, saling menguatkan. Dan itu di awal-awal acara ya, sehingga saya menyarankan kepada teman-teman brother and sister di acara-acara Biskom yang akan datang itu sebaiknya tepat waktu ya, karena di waktu awal itulah kita berjejaring, kita berkenalan, bisnisnya apa, pekerjaannya apa ya, bukan hanya untuk belajar saja teman-teman ya. Jadi kita bisa berjejaring juga, bernetworking juga. Oke, ada yang mau bertanya bisa silakan langsung buka mic atau buka video langsung bertanya kepada Bro Agus, atau Anda bisa mengetik juga. Oke. Wow, ini bukan bertanya ya, ini dari Bro Yance. Oke, masih ada pertanyaan nggak nih? Kok masih pada pada malu-malu atau pada sungkan nih ya? Hmm. Jadi santai aja teman-teman semua ya. Jadi di sini adalah acara apa ya? Acara santai lah. Kita sambil bergathering, sambil bertemu secara langsung, walaupun melalui Zoom. Oke, kalau tidak bertanya lagi, saya akan masuk ke beberapa Ya. pengumuman atau beberapa informasi kepada teman-teman semua ya, bahwa GLIM yang akan datang masih ada kesempatan buat Anda yang belum mengikuti GLIM untuk mengikuti GLIM. Ya, saya coba tampilkan ininya ya, Oke, bisa kelihatan ya. Tapi sebelumnya saya sekali lagi mengumumkan kepada teman-teman semua bahwa Biskom ini akan diadakan setiap bulan di hari Kamis ketiga. Ya, jadi Biskom ini akan menjadi ajang kita menjadi komunitas bisnis kita gitu ya. Lalu GLIM buat teman-teman yang belum mengikuti GLIM masih ada kesempatan buat Anda untuk mendaftar. Ya, onboardingnya akan dilakukan 26 Juli. Ya, jadi segera ya Anda mendaftar. Di sini ada kontak personnya ada di sini, atau Anda bisa kontak ke fasil Anda. Ya, tentu Anda punya fasil ya. Kalau Anda bingung mau daftar kemana, silakan Anda menghubungi fasil Anda, atau di grup Anda bisa bertanya di grup SSK Anda. Dan sebagai informasi, kita juga akan menyelenggarakan SSK batch ketiga.
ya yang akan dimulai onboardingnya 10 September. Nah, di mana Anda bisa mengajak teman Anda, saudara Anda, tetangga Anda, rekan bisnis Anda untuk juga ikut mengalami hal-hal ya, mengalami sebuah perubahan mindset, sebuah perubahan apa ya, saya bisa sebut sebagai perubahan, bisa kita sebut sebagai apa ya, perubahan pandangan begitu ya dalam kita menjalankan bisnis dan pekerjaan kita ya. Silakan Anda sudah bisa mendaftar sekarang ya di SSKBL 3 ini. Dan satu lagi adalah Biskom berikutnya yang coba bisa ditampilkan ininya apa namanya dari Bro Ferdi. Ya, silahkan ditampilkan dari Bro Ferdi untuk Biskom bulan depan. Ya, Biskom bulan depan ini akan yang menjadi host adalah Bandung, teman-teman. Jadi Biskom ini kita akan bergantian ya hostnya. Kali ini adalah Jakarta, lalu minggu depan akan hostnya dari Bandung, kemudian berikutnya lagi mungkin dari Semarang, dan berikutnya lagi dari Bali. Bro Ferdi bisa share Biskom, Sorry, terputus. flyer Biskom Saya berikutnya. bahasan. Oke, sebentar. Ya, dan juga buat informasi buat teman-teman yang GLIM tadi ya, di GLIM itu memang sarana kita belajar kompetensi ya. Jangan sampai Anda ketinggalan belajar di GLIM. Oke, ini adalah Biskom untuk bulan depan, jadi Anda catat di agenda Anda, Kamis 18 Agustus 2022 pukul, ini pukul 18 apa pukul 19 nih Bro Awan? Ya, Bro Awan 18 ada? ini dimulai dengan makan malam dulu, Pak. Makan malam dulu ya. Di Ya, tempat 18 makan masing-masing ya malam. Bro? Kalau Oh, yang ini hybrid ya onset semuanya ya? ya hybrid. Jadi kalau yang onset di DKP kita siapkan makan. Oke, jadi ini adalah sebuah apa namanya Biskom yang unik ya kali ini hybrid. Jadi ada offline-nya, ada online-nya. Ya, online-nya itu dimulai pukul 19 ya, Bro? Iya, iya, betul. Ya, karena yang Mau, online tuh makan di rumah masing-masing ya, Bro. iya, betul. Kalau lagi pas ke Kecuali yang mau Bandung datang ke silahkan Bandung gabung. langsung. Nah, Ya, kalau lagi pas ke Bandung silahkan gabung. Jadi bisa ya silakan networking mungkin Bro juga ya. Awan bisa tambahkan sedikit mengenai ini teman-teman ini dan apa namanya beberapa teaser mengenai acara Biskom bulan depan. Ya, ini keseruan baru. Jadi kita selama ini memang online dan banyak teman-teman yang menanyakan ya, kapan nih udah onset lagi, kan udah boleh katanya. Dan saya cek juga di DKP Bumi Silih Asih ini punya Keuskupan Bandung. Biasanya kita Biskom di sana sebelum pandemi setiap bulan. Nah, kita cek, oh ya udah boleh kok. Jadi ya udah kita juga udah booking ruangannya, di sana banyak ruangan kan ya, ada yang kapasitas kecil, ada yang besar, ada yang sampai ratusan. Nah, kita udah tag ruangannya, salah satu ruangan Maria untuk Biskom yang akan datang. Jadi diharapkan bisa mengobati kerinduan nih yang pengen ketemu ya, selama ini ngadepnya ke layar ini terus ya, layar laptop terus. Gitu Oke, aja kira-kira. yang mau hadir langsung ke Bandung juga boleh ya, Bro ya? Boleh sekalian main. Nanti malamnya bisa kuliner malam. Ah, mantap dah. Ya. Oke, thank you Bro Awan ya atas penjelasannya. eh ini share screen-nya bisa dimatiin ini. Stop. Oke, ya jadi brother and sister, eh, itulah acara Biskom kita pada malam hari ini. Dan saya sangat mengharapkan buat teman-teman semuanya, kita bisa tetap aktif dan tetap mengikuti Biskom ini ya untuk bulan-bulan yang selanjutnya. Dan apabila daripada teman-teman ada yang ingin ada bisnis ataupun ada apa ya, sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman itu bisa langsung menghubungi kami ya atau menghubungi fasil Anda untuk mendaftarkan nama Anda ya. Siap mungkin Anda punya sesuatu yang ingin Anda sharingkan, ada ingin sesuatu yang Anda bagikan kepada teman-teman, Anda bisa mendaftarkan ke fasilitator Anda masing-masing ya. Sehingga Anda bisa menjadi salah seorang sharer di Biskom ini. Oke,
Saya pikir itu aja acara kita malam hari ini. Ya, waktunya sudah lumayan ya, udah pukul berapa nih? Kalau saya sudah pukul 12 teman-teman ya, karena kebetulan saya ada di Melbourne. Ya, jadi makanya Anda melihat saya pakai apa ya? Pakai sweater yang agak tebal karena sih saya kedinginan teman-teman ya. Tapi buat Anda yang di Jakarta udah pukul berapa ya? Sekarang pukul 9. 9 ya, karena beda 3 jam antara Jakarta dan di Melbourne. Oke teman-teman, sampai di sini acara kita. Ya, saya harap bulan depan catat di agenda Anda tanggal 18 Agustus, Diskom pertama secara hybrid akan dilakukan di Bandung. Ya, hostnya adalah Bandung. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Wow, menarik. Thank you Pak Hengki, thank you Coach Anton. Thank you ya semuanya sudah hadir. Thank you Lain kali semuanya. hadirnya tepat Semuanya. waktu. God bless. Terima kasih. Thank you Bro Agus, Thank Bro you. Aris atas sharingnya. Terima kasih. Bro Ferdi, thank you juga. Terima kasih Bu. Thank you.